Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini seperti biasa, aku akan share cara membuat es teler sultan kekinian untuk jualan ya pastinya dengan takaran creamer 1 kilo. Nah, untuk takaran 1 kilo ini biasanya menghasilkan 60 cup ya. Itu pun tergantung ngembang atau tidaknya si kuah es teler. Nah, di sini aku akan bagikan tips gimana caranya biar kuah es telernya itu cepat ngembangnya. Jadinya hasilnya kental berjejak seperti ini. Hasilnya lembut padahal tanpa SP atau pengembang apapun ya. Kalau takaran dan caranya benar, insya Allah mengembang dengan sempurna ya si kuah es telernya. Meski kita tanpa menggunakan SP dan pengembang apapun. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke resepnya. Oke, di sini aku ada 500 gram sagu mutiara. Langsung aja ini kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih seperti ini. Untuk airnya kalau bisa yang banyak ya, agar si sagu mutiaranya itu nggak nempel. Ini kita aduk-aduk rata dan kita masak hingga 5 menit. Jangan lupa ini kita tambahkan pewarna makanan merah ya. Untuk pewarnanya aku pakai merek kupu-kupu seperti ini. Kalau pakai pewarna, hasil sagu mutiaranya itu bisa cantik ya, warnanya jadi cerah. Nah, jika sudah dikasih pewarna, ini akan kita aduk rata ya. Ini sudah 5 menit, kita matikan api kompornya, lalu kita tutup, kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini udah 30 menit, kita aduk aja sampai ke bagian bawah ya. Jangan sampai pada saling menempel. Emang kayak gini ya, kalau airnya kurang dia menempel. Nah, nanti kita bisa tambahkan lagi airnya biar si mutiaranya itu nggak saling menempel. Ini kita aduk rata aja seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah teraduk rata, ini boleh kita tambahkan air lagi sebanyak-banyaknya ya, biar si sagu mutiaranya juga cepat matang. Nah, ini kalau bisa sampai full kayak gini. Lalu kita aduk kembali dan kita nyalakan kompornya. Kita masak hingga 7 menit. Nah, terhitung dari si mutiaranya itu mendidih, baru kita hitung 7 menit ya teman-teman. Nah, ini udah 7 menit. Ini boleh kita matikan api kompornya dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Lanjut kita akan membuat perjelian. Di sini aku ada 1 bungkus agar-agar hijau ditambah 3 bungkus jelly melon. Untuk takaran airnya di sini sebanyak 2300 ml. Ini kita tuang dulu secara bertahap, kita tuang sedikit lalu kita aduk rata. Jika sudah merata, ini boleh kita tuang sisanya. Lanjut jika sudah, ini boleh kita masak hingga mendidih. Nah, untuk Nutrijel melon ini aku tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan saja. Untuk gulanya boleh disesuaikan sesuai selera ya, tapi kalau menurutku untuk jelly itu jangan terlalu kemanisan, karena untuk manisnya nanti akan terbantu dari kuah kentalnya. Jadi jangan terlalu kemanisan biar nggak enak ya nanti si es telernya. Kita tunggu aja sampai mendidih, jangan lupa dikasih pewarna biar warnanya tambah cerah. Ini kita aduk-aduk dan jika sudah mendidih, ini boleh kita angkat, diamkan dulu sampai si uap panasnya hilang, baru ini langsung kita cetak. Lanjut kita akan membuat jelly cincau. Di sini kita pakai agar-agar plain ditambah 3 saset Nutrijel cincau. Ingat ya, Nutrijelnya ini pakai yang 10 gram bukan yang 15 gram ya. Jadi ini per sasetnya paling kecil, yang harganya juga paling murah. Ini kita tuang air secukupnya dulu untuk kita aduk rata. Lalu untuk sisanya ini baru kita tuangkan bertahap. Jadi untuk total airnya itu sama ya, sekitar 2300 ml. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, ini kita aduk-aduk agar uap panasnya hilang dan boleh langsung kita cetak. Nah, yang ketiga di sini aku pakai agar-agar plain untuk jelly kelapa ya. Untuk jelly kelapanya di sini aku pakai 3 saset. Kita masukkan aja semua perjelian. Untuk takaran airnya di sini kita tambahkan 100 ml ya dari yang lain. Jadi
Untuk takaran air ini aku pakai 2400 ml. Ini kita tuang dulu secara bertahap untuk kita aduk rata. Jika sudah teraduk rata, ini boleh kita tambahkan sisa airnya. Jangan lupa untuk jeli kelapa kita tambahkan setengah sendok makan garam dan 5 sendok makan gula pasir. Kenapa untuk jeli kelapa kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir? Karena untuk jeli kelapa ini takaran airnya juga banyak dan lebih mirip ke kelapa ya, jadi biar ada manis-manisnya. Ini kita menghemat gas ya. Untuk airnya tadi aku masak cuma seliter dulu atau 1000 gram dulu, lalu jika udah kita aduk-aduk udah mendidih baru kita tuang sisanya. Nah, untuk jeli kelapa ini aku lagi nggak tambahin santan ya teman-teman, tapi aku cuma tambahin susu kental manis 1 saset aja. Jadi boleh disesuaikan sesuai selera teman-teman ya, boleh menggunakan santan, boleh juga menggunakan susu kental manis. Jangan lupa diaduk rata, setelah itu kita akan cetak di cetakan kotak seperti ini. Nah, alhamdulillah perjelian beres. Nah, untuk perjelian ini hanya untuk 30 cup ya teman-teman. Jadi untuk 30 cupnya lagi aku bikin di keesokan harinya. Oke, langsung aja kita mau bikin kuah kentalnya. Jangan lupa untuk gulanya ini kita blender ya. Jadi cara aku menghaluskan gulanya ini dengan cara di blender pelan-pelan, sedikit-sedikit dulu. Jika tidak bisa muter, ini bisa kita goyang-goyangkan kayak gini. Ini hasil cepet banget ya. Nah, untuk gula pasirnya kalau bisa ke blender dengan benar-benar halus ya teman-teman, biar proses si kuah kentalnya juga cepat halus dan cepat ngembang. Nah, jadi dengan cara ini sedikit-sedikit seperti ini biasanya lebih cepat ya halusnya. Ini sambil aku goyang-goyangin kayak gini ya. Kalau sudah semuanya, ini boleh kita masukkan ke dalam baskom yang lebih besar karena kita mau mixer untuk takaran 1 kilo. Nah, jadi langsung aja ini untuk gulanya kita masukkan ke dalam baskom seperti ini. Dilanjut kita tambahkan creamer 1 kilo. Kalau yang mau samaan sama aku, linknya ada di bawah video ya. Untuk merek creamernya bebas aja mau merek apa ya teman-teman. Nah, langsung aja ini kita tambahkan susu kental manis 2 kaleng. Lanjut kita akan tuang susu evaporasi. Teman-teman bisa lihat sendiri ini untuk susu evaporasinya dingin dan beku ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu tips agar si kuah kentalnya itu cepat mengembang dan mengembang dengan sempurna. Jadi dengan cara ini si kuah kentalnya itu bakal ngembang cepat banget ya. Jadi untuk si evaporasinya kita diamkan semalaman di kulkas. Nah, untuk susu bubuknya ini aku pakai 2 saset, kita larutkan sebanyak 340 ml. Untuk susu bubuknya juga sama, ini kita diamkan dulu di dalam freezer sampai setengah beku ya. Nah, dengan cara ini kuah kentalnya itu bakal cepet kembang dan putih kental berjejak. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk di menit kelima ini udah kelihatan putih kayak gini. Nah, biasanya kalau untuk takaran 500 gram aku mixer selama 17 menit, tapi karena ini takaran 1 kilo aku lebihin 17 menit ya. Jadi yang penting itu untuk gula halusnya itu udah tercampur rata dengan yang lainnya ya. Jangan lupa untuk bagian bawahnya juga dicek, takutnya untuk gula halusnya itu nggak halus dan ada ngendap di bagian paling bawah. Jadi untuk mixernya ini harus benar-benar tercampur rata ya teman-teman, biar manisnya itu balance. Teman-teman bisa lihat sendiri ini sangat kental berjejak seperti ini ya teman-teman. Jadi tanpa dimasukkan di dalam kulkas pun ini udah kental banget seperti ini. Resep ini pastinya cocok banget ya untuk ide jualan. Jadi untuk tipsnya itu gula halusnya itu harus benar-benar halus kalau mau ngembang sempurna. Dan yang kedua untuk susu evaporasinya dan susu bubuk denkau yang sudah kita larutkan juga itu harus dingin atau setengah beku. Dengan cara ini si kuah kentalnya itu bakalan cepat ngembang ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu capek-capek lama-lama mixer, di menit kelima udah kelihatan putih. Nah, jika sudah seperti ini, kalau teman-teman mau masukkan ke dalam kulkas juga boleh ya. Jadi ini aku simpan dulu di dalam kulkas agar kekentalannya itu lebih kental lagi.
Lanjut kuah kental beres. Di sini aku ada 2 sendok makan biji selasi. Ini aku tambahkan air dingin secukupnya. Boleh juga menggunakan air hangat ya, sesuai selera aja. Menggunakan air dingin juga ini udah mengembang. Lalu di sini untuk perjalannya alhamdulillah udah set. Untuk perjalannya ini kita mau potong-potong dulu. Yang pertama ini kita akan potong jelly melon. Nah untuk jelinya ini cakep banget ya teman-teman, jadi nggak terlalu lembek banget karena kita pakai campuran agar-agar. Ini kita potong kotak kecil aja ya. Lanjut untuk cetakan yang kedua, ini sama ya, kita potong kotak kecil. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau pakai campuran agar-agar ini hasilnya cakep banget. Ini aku tuang aja semuanya ke dalam satu wadah karena ini banyak banget ya. Nah lanjut untuk jeli kelapanya, ini super cakep banget ya teman-teman. Ini boleh menggunakan kerokan kelapa, dikerok-kerok, atau boleh juga kita potong kotak kecil seperti ini. Disesuaikan aja ya, sesuai selera. Lanjut ini untuk cetakan yang kedua, sama ya, kita potong kotak kecil. Nah jika sudah, ini boleh kita satukan seperti ini di dalam satu wadah. Lanjut untuk jeli cincaunya juga sama ya, ini kita potong kotak kecil. Nah untuk perjelian alhamdulillah kurang lebihnya ini pas ya kalau menurut aku untuk 30 cup. Kalau untuk kuah kentalnya itu dapatnya 60 cup, kalau perjelian yang aku bikin ini dapatnya cuma 30 cup. Jadi untuk 30 cupnya lagi perjelian aku bikin di keesokan harinya. Nah ini untuk tambahan buahnya, kita pakai buah nangka yang kita potong kotak kecil. Untuk buah nangkanya kalau di kampung aku itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada ya, jadi kadang-kadang mahal, kadang-kadang juga murah. Nah biasanya kalau nangkanya lagi kosong, aku itu pakai buah melon atau pakai buah naga, jadi bisa disesuaikan ya. Nah untuk harganya juga bisa disesuaikan sesuai harga modal masing-masing daerah. Nah jangan lupa untuk alpukatnya, ini aku pakai alpukat mentega ya. Nah untuk harga alpukatnya memang kadang naik kadang turun ya, jadi boleh disesuaikan aja sesuai harga modal masing-masing daerah. Nah kurang lebih untuk alpukatnya kita pakai 1,5 kilo untuk 60 cup ya, ini kurang lebihnya. Jadi untuk penambahan alpukat itu sesuai selera aja ya, jadi nggak terlalu kebanyakan juga, nggak terlalu sedikit juga. Lanjut untuk biji selasinya, alhamdulillah ini udah ngembang, ini kita sisihkan dulu. Nah untuk kuah kental es telernya ini mau aku pindahkan ke dalam ember, biar nanti kalau untuk jualan itu ada tutupnya ya. Nah sekalian ini aku mau timbang. Kurang lebih untuk timbangannya ini sekitar 4.800-an ya, jadi sekitar 5 kilo kurang ya. Nah jadi untuk kuah kental ini kalau caranya benar, mengembang dengan sempurna, insya Allah dapat 60 cup. Nah kebetulan untuk jualan ini aku pakai tin wool ukuran 500 ml. Untuk tin wool ini cocok banget untuk teman-teman yang mau jualan tapi belum punya mesin press atau cup sealer. Jadi ini cocok banget untuk pengiriman jauh ya. Nah jadi satu pak tin wool mangkuk ini hanya 25 mangkuk ya. Untuk sisanya aku biasanya pakai gelas cup ukuran 18 oz. Nah untuk harga di tin wool dan di cup ini sama-sama aku pasang harga 10.000 ya. Nah karena memang tin wool itu lebih mahal ya, satu tin wool itu bisa seharga 1000-an, dan kalau cup itu bisa seharga 300-an, jadi jauh banget bedanya ya. Tapi nggak apa-apa, tetap dapat untung ya teman-teman, dan boleh teman-teman sesuaikan lagi sesuai selera teman-teman. Nah untuk perjelian, mutiara dan lain-lain biasanya aku kasih sampai setengah cup seperti ini atau setengah mangkuk seperti ini ya. Jadi kalau udah setengah mangkuk seperti ini langsung aja kita tambahkan kuah kental dan kita tambahkan topping buahnya. Nah kalau untuk pengiriman jauh biasanya aku nggak kasih batu es ya teman-teman, jadi untuk batu esnya itu secara terpisah. Nah kurang lebihnya seperti ini ya, sampai setengah mangkuk untuk perjelian dan lain-lainnya. Dan langsung aja kita kasih kuah kental sebanyak 80 gram atau sebanyak 1 centong setengah seperti ini. Nah untuk kuahnya ini sangat kental sekali ya teman-teman, cocok banget ya untuk ide jualan kita. Nah untuk cara penyendokannya juga ini agak lumayan susah ya.
karena emang ini saking kentalnya. Tapi jujur ini sumber cuan banget buat teman-teman yang mau untuk ide jualan ya, apalagi untuk menjelang bulan puasa seperti ini emang lagi viral banget, banyak banget peminatnya. Karena emang ini pengirimannya nggak pakai es batu, langsung aja kita tambahkan pertopingan buah seperti buah nangka dan buah alpukat. Nah, untuk penambahan buah nangkanya ini secukupnya aja ya, nggak perlu banyak-banyak, sekiranya aja, disesuaikan juga sesuai harga modalnya ya. Jadi kalau harga modal nangka itu murah, boleh dibanyakin, kalau lagi mahal juga kita secukupnya. Nah, untuk buah alpukatnya juga seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan aja, kalau lagi mahal kita sedikitin, kalau lagi murah kita banyakin. Nah, kebetulan untuk nangkanya ini hanya bisa dapat 45 cup ya. Jadi untuk tambahan keesokannya itu aku ganti dengan buah naga. Jadi untuk alpukatnya tetap wajib ya. Nah, ini dia penampakan es telerku pakai tin wool. Untuk kuah kentalnya juga ini masih banyak banget. Jadi untuk kuah kentalnya ini dapat 60 cup kurang lebih. Nah, ini dia untuk pengirimannya aku tutup-tutupin, dan untuk keesokan harinya aku bikin jelly lagi untuk 30 cup. Jadi untuk 30 cup yang hari ini itu udah ludes, dan kebesokannya aku bikin lagi untuk perjeliannya. Dan untuk buah nangkanya juga udah habis, jadi aku pakai buah naga. Untuk buah naga aku kasih di bagian bawah biar cakep ya hasilnya, warnanya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ada niat untuk jualan menjelang bulan puasa. Semoga teman-teman sukses ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.